Kita menyembuhkan orang atau nyakitin orang? Coba jawab. Nah ayo, jujur ini. Ayo, Dinias ngaku nyakitin katanya. Jujur. Nah ini fakta sudah. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan yang aku lakukan. Saudara, inilah kekristenan yang salah selama ini. Kalau masih belum, misalnya ada di antara kita 11 bulan ini belum pernah menyembuhkan orang, tapi malah nyakiti, jangan takut, masih ada 5 minggu yang tersisa tahun ini. Betul nggak? Seminggu akhir bulan, 4 minggu Desember. Ayo, kalau saudara tiap hari menyembuhkan orang, maka saudara akan menyembuhkan 35 orang. 5 kali 7, betul, 35. Lakukan mulai besok. Jangan pura-pura tidak tahu. Turun dari lantai 3 ini, cari tukang parkir. Doakan yang sakit sekarang. Nggak usah takut, nggak usah ajak mereka jadi Kristen, nggak perlu. Saudara baca cara Yesus mendoakan orang, nggak pernah diajak jadi pengikutnya. Malah saya sembuhkan, mau ikut diusir pulang, pulang kamu pulang, jangan ikut. Maka itu gereja salah. Ketika mau doakan orang sakit, syaratnya jadi anggota gereja dulu. Ngawur aja, ayatnya di mana itu? Nggak ada bilang begitu. Kamu mesti Kristen dulu, kamu mesti ke gereja dulu. Nggak ada perintah itu. Setuju? Iya harus setuju. Kalau nggak setuju nggak pernah baca Alkitab itu namanya. Alkitab nggak pernah bilang begitu. Nah ini konsep yang salah. Maka itu banyak orang Kristen nggak berani melangkah karena pendetanya khotbah ngawur. Suruh jadi anggota gereja. Untuk apa aku bangun gedung besar kalau kamu nggak ngisi gereja ini? Ini konsep yang salah. Nomor 2 apa tadi? Saya lupa sampai. Tadi nomor 2? Ngusir setan. Ayo, ingat 11 bulan ini siapa yang sudah ngusir setan? Kalau tidak sudah diusir setan. Loh, betul nggak? Ingat anak-anak Imam Skewa itu diusir setan. Loh ini serius saudara, ini cara belajar Alkitab. Apa saja yang Bapak kita katakan balik kalau kita tidak melakukan. Amin. Harusnya begitu. Saya ulangi lagi. Mulai hari ini inilah konsep belajar Alkitab. Apa yang dikatakan Papa lalu kita tidak melakukan, berarti kita melakukan sebaliknya. Saya diajari itu Roh Kudus, maka itu cara saya menyampaikan firman belajar bisa beda dengan banyak pendeta. Karena dia balik, wih saya kaget waktu dibalik, mati saya ini. Harus radikal kita sebagai anak-anak Papa di surga. Saya ingat betul, sebelum kamu dianggap gila oleh orang lain, kamu belum jadi murid Yesus. Iyanya ya benar atau tidak? Dan itu betul. Kalau orang belum menganggap kita gila, kamu belum Kristen. Maka itu kita sebenarnya membalik firman ini. Siapa yang sudah ngusir setan selama 11 bulan ini? Karena kalau kita tidak ngusir setan, kita yang diusir oleh setan. Celaka sekali kalau kita diusir oleh setan. Nomor 3, apa tadi? Saya lupain, nomor 3 apa tadi? Membangkitkan orang mati. Ayo, 11 bulan ini. Kalau tidak, matikan orang hidup kita ini. Balikannya jadi begitu. Loh betul nggak? Balik semuanya. Saudara, membangkitkan orang mati nggak harus orang mati betul bangkit. Ada banyak orang nggak punya semangat hidup, itu orang mati. Betul? Kalau pagi-pagi bangun, aduh kok begini, berkata aduh sudah mati itu namanya. Karena dia nggak punya semangat untuk hidup. Beri semangat supaya mereka tahu hidup orang mati. Yang keempat, memberi makan orang. Ayo, saya yang tanya anak saya nggak ada di sini, dia sudah berangkat ke Beijing. Suatu hari dia tuh tanya saya di dalam SMS. Dia tuh bingung. Saya tuh mau kerja apa? Karena saya butuh makan untuk hidup. Nah, dia minta saya doakan. Terus saya balik SMS itu. Saya jawab begini. Hidup ini cuma ada satu di antara dua. Kalau kamu nggak pernah memberi makan orang, berarti kamu pasti makan orang. Loh, iya tuh tidak merenungkan itu. Kalau kita nggak pernah memberi makan orang, kita pasti makan orang. Bukan kejam, itu fakta. Karena kalau kita hanya makan untuk diri sendiri dan kita nggak pernah ingat orang lain, itu jatah mereka kita pun ikut makan. Nah kan sama dengan makan orang bukan?
Nah, jadi saya bilang kepada dia, jadi hidup itu bukan berkata, aku makan apa, aku cari makan di mana. Bukan itu. Yang betul adalah sebagai orang percaya, siapa yang aku beri makan? Dan aku bisa memberi orang makan aku bisa memberi makan orang di mana? Itu pertanyaan. Kalau saudara sudah biasa dengan memberi makan orang di warteg, bulan depan naik di Kentucky mulai. Naik lagi, terus naik lagi. Kok nggak ada yang ngamen? Lu betul nggak? Jangan bertonton warteg terus ngajak orang makan itu. Pelit sekali itu. Apalagi zaman susah ini, saudara. Hari ini saudara baca koran, terpaksa pemerintah mengambil alih semua bank. Tadi saya tiba di Singapura, saya langsung cari berita. Hah? Dikatakan ini hal yang paling berat, lebih berat daripada tahun 98 untuk pemerintah ambil alih bank-bank itu. Hari ini ngeri sekali. Dengan krisis ekonomi seperti ini, saudara, berarti jumlah orang lapar bertambah banyak. Saya nggak tahu siapa yang ngikuti berita. Saudara, 3 badan keuangan besar dunia itu sudah dibeli oleh Arab. Cuma saya belum tahu Arab yang mana yang membeli. 1, Lehman Brothers yang hancur itu di tangan Arab sudah sekarang. HSBC di tangan Arab. Citibank di tangan Arab. Ini karena kesalahan orang-orang Kristen yang tidak cepat tanggap. Maka itu nubuat-nubuat yang pernah menyatakan bahwa ini kebangkitan Islam. Betul. Karena pusat keuangan dunia di tangan mereka sekarang. Eropa goncang sekarang ini. Ngeri sekali. Jepang yang bertahan, kan waktu resesi nggak mungkin. Akhirnya hancur. Saudara dengar berapa ribu pabrik di RRJ tutup sekarang ini. Bukan cuma ratus, ribuan pabrik tutup di RRJ. RRJ lagi mengalami kegoncangan berat. Kriminalitas bertambah kalau sudah begitu. Maka itu gereja harus cepat bangkit melihat ini. Bagaimanapun juga Papa akan bedakan kita dengan mereka semua. Pasti akan dibedakan. Tapi jangan cuma berkata amin. Kalau kita dibedakan, nanti kita harus memberi makan mereka juga. Karena orang lapar akan bertambah banyak. Nomor 5, tadi saudara berkata, memuridkan orang. Ingat, kalau saudara tidak memuridkan orang, berarti kita melarang orang masuk surga, jadi pengikut Yesus. Ngeri sekali keadaan. Jadi Anda ngomong apa? Sebut tadi? Meredakan angin ribut. Betul. Karena kalau kita nggak meredakan angin ribut, kita buat angin ribut itu sendiri. Ya, jadi apa-apa kita balik mulai hari ini. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, berarti kita melakukan sebaliknya. Dan itu ngeri sekali. Ingat loh, koma. Ayo kita baca kalimat setelah koma. Itu lebih gila lagi, saudara. 1, 2, 3. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan lebih besar daripada pekerjaan itu. Sebab aku pergi kepada apa? Bayangkan, saudara, kalau Papa lewat Tuhan Yesus memberikan target bahwa kita ditetapkan untuk melakukan yang lebih besar dari Yesus lakukan, tapi dengan urutan lakukan dulu yang dia pernah kerjakan. Nah, kalau kita belum melakukan yang dia kerjakan, nggak boleh lompat. Ngerti maksudnya? Jangan cari yang lebih besar lagi. Yang dia kerjakan, kita kerjakan dulu. Pertama, Roh Kudus memberi saya pewahyuan ayat ini. Sebagai orang timur, semua kita pasti merasa yang sama. Sombong benar. Masa aku bisa lebih dari Yesus? Nggak mungkin. Saya tanya jujur pada Papa hari itu, bagaimana? Ternyata dengan logika anak-anak, Papa menjawab sederhana sekali. Dia berkata gini, Daniel, kamu ingat, waktu itu saya masih 20-an umur saya. Kamu kira-kira akan hidup sampai berapa tahun? Wah, saya bilang ya, terserah Tuhan, lebih panjang, lebih baik kalau saya bisa mengerjakan banyak hal. Saudara, karena dari dulu, apalagi sekarang ini, saya tuh punya prinsip. Saya pernah doa gini pada Papa, Papa, kalau saya
itu bisa papa buat nggak perlu tidur, saya siap. Kenapa saya minta begitu? Karena yang saya urus itu masih banyak. Saya tuh tiap hari itu kekurangan waktu, bukan karena untuk diri saya.